Pemirsa, perbincangan akan kembali kami lanjutkan. Bu Arya, ini mengenai stigma dan diskriminasi. Bagaimana cara menghadapi stigma dan diskriminasi di tempat kerja, terutama terhadap kelompok disabilitas atau yang kurang beruntung secara sosial? Diskriminasi di tempat kerja, ya. Pada dasarnya diskriminasi itu kan bisa terjadi bisa karena dua sebab ya. Pertama karena tidak tahu. Kalau memang diskriminasi itu terjadi karena tidak tahu, maka kita wajib memberitahu yang tidak tahu itu gitu, dengan mensuplai mereka dengan informasi yang perlu mereka ketahui sehingga bisa mengubah persepsi mereka tentang penyandang disabilitas, dan akhirnya perlahan-lahan diskriminasi itu bisa kita kikis gitu. Nah, yang kedua adalah diskriminasi yang memang sengaja dilakukan karena mereka beranggapan kalau memiliki karyawan penyandang disabilitas itu rumit gitu, harus menyediakan ini itu gitu. Nah, kalau yang seperti ini tentu diberitahu saja tidak cukup ya, tentu perlu ada mungkin reward gitu, iming-iming sehingga bisa memotivasi mereka untuk kemudian membangun lingkungan kerja mereka menjadi lebih inklusif. Pemenuhan reasonable accommodation dan accessibility yang menjadi dua pilar penting dalam pembangunan lingkungan kerja yang inklusif itu kan sebenarnya progressive realization. Jadi bukan yang sekali seperti membalikkan telapak tangan gitu. Jadi mereka, para pemberi kerja, bisa membangunnya secara bertahap. Dan kalau satu hal belum bisa terpenuhi, bisa didukung oleh aspek yang lain gitu. Sehingga dengan demikian diskriminasi baik yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja ini perlahan-lahan bisa kita tekan gitu. Termasuk stigma tadi ya, stigma itu kan label yang tidak tepat yang ditempelkan pada sekelompok orang tertentu gitu, yang sebenarnya ya label ini cenderung kalau saya bilang painful ya, menyakitkan gitu, karena sebenarnya tidak ada seorang pun yang memilih menjadi penyandang disabilitas. Ini kan kondisi yang diberikan begitu saja, dan all of us have to deal with this situation gitu. Oke, nah berbicara situasi yang ideal ataupun kondisi yang ideal, Bu Arya, bagaimana prinsip keberlanjutan yang seharusnya dibangun dalam konteks pasar kerja yang lebih inklusif di Indonesia? Ya, kalau pasar kerja yang lebih inklusif itu sudah menjadi satu sistem gitu, yang kita bangun bersama-sama, sudah barang tentu akan berkelanjutan ya, karena semua pihak sudah memahami perannya gitu. Misalnya pemerintah daerah tadi ya, pemerintah daerah punya peran untuk membangun pasar kerja inklusif, antara lain melalui alokasi anggaran dari APBD mereka. Mereka bisa berperan menyediakan pelatihan kerjanya gitu. Kalau selama ini Mitra Netra sendirian dan Mitra Netra ini adalah lembaga swasta, tapi kalau fungsi Mitra Netra diambil oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, maka tunanetra yang ada di masing-masing wilayah itu akan bisa dijangkau melalui APBD tersebut. Nah, kemudian upaya-upaya membangun kesadaran, mendampingi pemberi kerja, baik sektor swasta maupun pemerintah, kalau ini dilakukan oleh pemerintah daerah, menjadi bagian dari sistem program mereka, ini akan lebih berkelanjutan karena tadi pemerintah daerah itu kan di backup oleh anggaran negara gitu, sehingga akan bisa lebih sustainable dan pasti akan berjalan seterusnya gitu. Nah, selanjutnya Bu Arya, apa harapan dari Anda untuk pemerintah ataupun untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya mewujudkan cita-cita pasar tenaga kerja yang inklusif? Setiap stakeholder atau pemangku peran, punya tugasnya masing-masing. Nah, harapan saya tentu setiap pemangku peran ini menjalankan peran dan tugas itu. Misalnya pemerintah
pemerintah punya dua fungsi ya, baik pertama sebagai regulator, tentu saya berharap pemerintah memastikan bahwa kebijakan yang sudah baik, yang sudah dibangun itu benar-benar dilaksanakan, tidak hanya kebijakan di atas kertas atau law in book, tapi benar-benar menjadi law in action. Pemerintah sebagai pemberi kerja juga perlu memberikan contoh, kan ada mandat 2% yang diberikan oleh undang-undang, sehingga dalam semua perekrutan aparatur sipil negara misalnya harus ada bagian yang merekrut penyandang disabilitas. Pemberi kerja sektor swasta juga demikian, mereka juga punya peran untuk membangun lingkungan kerja mereka yang inklusif sehingga bisa menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas. Organisasi penyandang disabilitas, lembaga masyarakat sipil seperti Mitra Netra, kami juga akan terus berperan menjadi partner penting pemerintah serta swasta untuk mensuplai dengan kebutuhan angkatan kerja penyandang disabilitas yang berkualitas dan siap berpartisipasi penuh di pasar kerja yang lebih inklusif. Baik, Bu Arya, kita harapkan pembicaraan malam hari ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan yang lebih luas dan mendalam soal pembangunan pasar kerja inklusif di Indonesia. Terima kasih Bu Arya telah menyempatkan waktunya di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.